Perkenalkan, nama saya Insyaka Zidanadi, sering dipanggil Zidan sama teman-teman. Saya di sini akan membawakan sebuah cerita yang pengalaman saya dan teman-teman di relawan. Awal mula saya tergabung di relawan adalah ketika saya masih SMA kelas 2. Itu karena COVID sudah mulai melunjak tinggi dan saya tergerak untuk ikut bergabung dalam kegiatan relawan pemakaman jenazah COVID karena di Kabupaten Klaten masih kekurangan untuk relawan pemakaman jenazah COVID. Untuk pengalaman mistis ada beberapa yang saya rasakan dan teman-teman rasakan di relawan selama menjadi relawan pemakaman COVID dan sopir ambulan juga. Oke, untuk pengalaman saya dan teman-teman pernah mendapatkan pengalaman yang lumayan creepy ya guys. Lumayan creepy, lumayan horor. Jadi awal mula itu kejadian di posko ketika kegiatan lenggang, kita istirahat bersama-sama, bercanda gurau, dan saya tidur waktu itu. Ketika saya tidur, salah satu teman itu mendapatkan sedikit potongan kain kafan, sedikit sekitar segini lah. Untuk itu kaki saya awalnya itu kaki saya diikat pakai itu, kayak seperti yang di sana itu, ala-ala seperti itu. Saya terbangun kaget, apa ini di kaki ya, ternyata itu. Terus ada salah satu teman juga tiba-tiba mendapatkan sebuah ide yang menurut saya agak konyol itu idenya. Dia mendapatkan ide, terus dia potongan kain kafan tersebut dia pakai di kepala seperti hoodie. Terus dia mendapatkan spot untuk berfoto di belakang posko itu, ada di dekat kamar mandi ada spot untuk foto yang lumayan rimbun dan ada beberapa pohon di sana, pohon pisang ya, yang identik dengan hal-hal seperti itu. Terus teman saya yang memakai hoodie itu foto di sana, kita foto beberapa foto, cekrek, sudah kita masih tertawa lepas, tertawa karena kekonyolan bersama-sama itu untuk hiburan juga kan. Terus habis itu setelah kembali ke posko kita lihat fotonya, kita lihat, kita scroll, kita zoom gitu, fotonya gimana, pecah atau enggak, noise atau enggak. Nah setelah di zoom itu ternyata harusnya kan itu ada satu hal, tapi setelah di zoom diperhatikan secara teliti ternyata di sampingnya itu ada dua. Jadi yang di dalam frame foto tersebut, yang tadi di spot belakang posko di dekat kamar mandi itu ada dua hal. Ya, untuk reaksi teman-teman itu jujur kita kaget. Sebenarnya kita kaget, kok ada dua? Kenapa ada dua? Padahal kan kita buatnya cuma satu. Ada dua di sampingnya gitu, kok ada dua. Kita lihat lagi, apakah kita salah lihat? Apa dewe iki salah ndelok gitu. Kita lihat secara teliti, ternyata memang ada dua, benar-benar ada dua. Sosoknya itu sosok apa ya, bisa diceritakan? Untuk sosoknya itu pocong, sama mirip seperti yang diperagakan teman saya itu yang menggunakan potongan kain kafan tersebut di kepala. Dia membentuk juga kan jan mirip, kalau saya menyebutnya itu jan plek mirip seperti itu. Ada dua pocong di balik pohon pisang yang identik dengan pocong juga. Itu kan tadi kejadian di posko ya teman-teman. Ada juga kejadian di luar posko, itu di saat kita melaksanakan pemakaman jenazah COVID tersebut. Kejadian ada di salah satu desa. Itu kita melaksanakan pemakaman itu sekitar jam 2 malam karena waktu itu wabah COVID
meledak dan jumlah pasien yang meninggal karena COVID itu juga meledak. Kejadian di salah satu desa, kita melaksanakan pemakaman. Untuk pemakaman kan umumnya itu ada sekitar 7 eksekutor. Jadi eksekutor itu yang memakamkan jenazah tersebut dan 2 tim support. Untuk 7 itu salah satunya menjadi driver. Dan 2 tim support tersebut tugasnya untuk mengarahkan jalannya. Jadi ketika datang di lokasi pemakaman, tim support melaksanakan orientasi medan untuk melihat lewat jalan manakah yang lebih mudah, lebih enak untuk tim eksekutor melaksanakan tugasnya. Ketika melaksanakan pemakaman, kita sudah merasakan hal janggal sebenarnya. Jadi untuk hawanya itu sudah tidak enak, kayak ada sesuatu hal yang tidak seperti biasanya. Kita biasanya itu memakamkan jenazah COVID itu tenang-tenang saja, kita khidmat. Tapi di sana itu ada hawa yang kurang sreg, kurang enak dirasakan teman-teman semuanya. Setelah melaksanakan, jadi itu ada 2 jenazah, double kill kalau kita menyebutnya. Double kill di satu lokasi, di satu makam. Di pemakaman tersebut, ketika melaksanakan pemakaman, kita sudah merasakan hawa yang tidak enak, tapi kita tetap khidmat untuk melaksanakan tugas kita. Kita tetap fokus untuk tugas kita. Dan di pemakaman tersebut ada tim perintis yang dari jauh itu mendokumentasikan tugas kita ketika memakamkan jenazah yang terdampak COVID tersebut. Terus setelah selesai pemakaman, kita belum merasakan hal-hal yang lain selain hawa yang kurang enak tadi. Kita balik ke stasiun dekontaminasi, kita lepas APD, mandi, bersih diri dan lain sebagainya. Setelah sampai di stasiun dekontaminasi dan sudah melaksanakan dekontaminasi, salah satu anggota kita ngecek dokumentasi tersebut yang sudah di-share di grup. Ternyata di atas pohon itu ada sekitar 3 sosok yang menunggu kita ketika melaksanakan pemakaman. Untuk 3 sosok tersebut itu berada di atas pohon. Atas pohon kan, kalau pohon kan ada cabangnya ya. Jadi ada yang di sini sama yang agak di bawah sini. Jadi ada yang di dekat eksekutor, melihat langsung ketika kita melaksanakan pemakaman tersebut, tugas kita. Selain ada 3 hal tersebut, 3 sosok tersebut yang menunggu kita, yang mengawasi kita di pojokan makam, itu juga ada beberapa sosok yang menunggu kita juga. Untuk sosoknya itu yang di atas itu ada 1 pocong, 1 kuntilanak, dan di sini juga pocong yang di bawah. Jadi yang berdekatan dengan eksekutor secara langsung itu ada 3 sosok, yang 2 pocong, yang 1 kuntilanak. Dan yang di luar itu juga ada beberapa hal. Ada tadi seperti tadi juga ada pocong, ada kuntilanak, dan yang paling membuat bulu kuduk merinding ketika tahu dokumentasi itu ada genderuwo yang tersenyum. Genderuwo yang tersenyum melihat kita melaksanakan tugas tersebut. Memang dari awal hawanya sudah nggak enak, jadi ya, ternyata ada yang menunggu kita, yang mengawasi kita. Untuk reaksi teman-teman itu jujur kaget. Kita kaget, benar-benar kaget. Saya sendiri melihat foto tersebut ketika awalnya saya nggak ngeh kok ada sosok itu. Ketika di zoom, jret, dicek lagi di zoom, saya kaget, benar-benar kaget. Yang di zoomkan teman saya itu pertama kali ada sosok genderuwo yang tersenyum tersebut. Selain 2 cerita tadi, masih ada lagi cerita dari teman-teman ketika melaksanakan tugas pemakaman. Jadi di sana itu
kita mendapatkan panggilan, kita mendapatkan tugas untuk melaksanakan pemakaman. Waktu kejadian pemakaman itu sekitar jam 11 malam. Jadi tim itu kita berangkat sekitar jam 11 menuju TKP, menuju makam untuk melaksanakan tugas pemakaman. Untuk tim support dan tim eksekutor itu sudah sampai, jenazah sudah sampai. Kita langsung mengangkat jenazah, kita bawa masuk. Sampai di liang lahat sudah mau dimasukkan itu petinya. Jadi untuk standar COVID itu ada untuk jenazahnya itu harus dipeti. Jadi tidak boleh terbuka, jadi harus tetap dipeti. Untuk ukurannya kan juga harus ukuran peti kan. Jadi ukuran makam itu harus, untuk standar kita itu harus lebar. Setidaknya itu 20 cm dari peti. Untuk panjang dan lebarnya itu harus lebih panjang dan lebar. Karena untuk memudahkan tim eksekutor yang memasukkan dan melaksanakan tugas pemakaman itu. Karena kan kalau sudah memakai APD, sudah memakai helm full face itu kan pasti kita harus mengirit-ngirit oksigen, mengirit-ngirit nafas kita agar kita tidak dehidrasi dan kita berakibat pingsan gitu kan. Jadi singkat cerita, kita sudah di depan liang lahat, jenazah sudah siap. Ketika jenazah itu mau dimasukkan, jadi memasukkan peti tersebut itu menggunakan tali, 2 tali yang di atas dan di bawah. Dimasukkan, seret, sampai tengah itu petinya nyangkut. Padahal dari awal itu liang lahat itu sudah diukur lebih besar dari peti, kurang lebih 20 cm. Itu nyangkut. Ya udah, mau nggak mau kita naikkan lagi jenazahnya. Terus tim eksekutor tersebut itu menggali liang lahat, kita besarkan lagi. Karena kan kalau sudah seperti itu, warga yang tidak menggunakan APD dilarang masuk, dilarang mendekat ke area pemakaman jenazah COVID tersebut. Harus clear. Mau nggak mau, tim eksekutor dan tim support itu membesarkan lagi, digali lagi untuk membesarkan liang tersebut. Ketika sudah dirasa pas, sudah dirasa lebih besar, kita masukkan lagi, kita coba untuk masukkan lagi. Seret. Yang kedua kalinya, jeret, nyangkut lagi di tengah-tengah. Ya udah, mau nggak mau, angkat lagi. Tim eksekutor dan tim support menggali lagi, membesarkan lubangnya lagi. Sudah dirasa sudah lebih besar lagi, masukkan lagi, jeret. Untuk ketiga kalinya nyangkut, nggak mau petinya itu nggak mau sampai ke bawah, hanya di tengah-tengah. Wallahu alam, kita juga nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Untuk logisnya kita juga nggak tahu, dah di luar nalar kita. Akhirnya ya kita angkat lagi, kita gali lagi, kita besarkan lebih besar dan lebih besar. Dan ketika menggali tersebut sambil berdoa, sambil membaca basmalah, sudah dirasa cukup, kita mencoba untuk memasukkan peti tersebut sambil semua eksekutor kita bacakan Al-Fatihah untuk jenazah dan bismillah lagi untuk memasukkan. Akhirnya bisa masuk setelah 4 kali percobaan memasukkan peti tersebut ke dalam liang lahat. Selain beberapa cerita tadi, masih ada cerita lagi yang saya alami sendiri dan rekan saya alami. Jadi di suatu ketika ada pasien COVID yang isolasi mandiri di rumah dan dia meninggal karena COVID juga, terdampak COVID. Jadi jadi kita ada tim pemulasaran jenazah yang meluncur ke rumahnya untuk melaksanakan penyucian jenazah tersebut. Kita sucikan, kita sucikan secara sesuai agama. Dan untuk pemakamannya itu kan masih menunggu beberapa saat karena ada banyak laporan juga untuk pemakaman jenazah COVID yang terdampak COVID tersebut. Ketika sudah malam,
itu tim baru berangkat sekitar jam 12. Tim berangkat dari posko, keluar dari posko, kita langsung menuju ke rumah jenazah tersebut. Kita ambil dan kita menuju ke pemakaman. Jadi untuk desanya itu sama pemakamannya itu agak jauh, jadi keluar dari desa rumahnya, dimakamankannya agak jauh karena keluarga meminta untuk pemakamannya di luar desa, di tempat kerabat katanya gitu. Jadi ada sekitar 1, 2, 3 desa, jadi kita melewati beberapa desa untuk sampai ke makam tersebut. Singkat cerita, kita sudah sampai di rumahnya, kita langsung menuju ke desa untuk pemakamannya. Jadi di desa itu, di desa yang ada untuk memakamkan jenazah itu, kita berhenti dulu untuk ambulan yang membawa jenazah. Kita berhenti dulu untuk jenazah disolatkan, tapi tetap sesuai prosedur, peti tidak boleh dikeluarkan dari ambulan. Singkat cerita, warga sudah selesai melaksanakan penyolatan jenazah. Saya dan rekan saya membawa ambulan yang sudah jelas dan pasti di dalamnya itu ada jenazahnya menuju ke lokasi pemakaman. Jadi lokasi penyolatan dan pemakaman itu tidak terlalu jauh, itu sekitar 200-an meter, jadi kita membawanya pelan-pelan. Tiba-tiba di tengah jalan itu saya mendengar suara tangisan laki-laki. Jadi jenazah yang saya bawa itu laki-laki juga. Saya awalnya itu nggak berani tanya kepada rekan saya yang menjadi driver tersebut. Nggak berani, saya cuma tengok kanan kiri, saya cek rumah warga atau apa namanya, kalau di sini itu menyebutnya kebun, lahan kosong, lahan warga yang kosong gitu. Jadi saya cek, saya lihat, saya tengok spion, saya sampai maju gini buat melihat spion yang kiri, dan saya agak gini juga untuk melihat spion yang kanan. Saya lihat di spion tengah juga nggak ada apa-apa. Di suatu momen saya memberanikan diri untuk nengok ke belakang, ke kabin belakang itu. Jadi untuk kabin driver dan kabin yang belakang itu ada sekat. Suara tangisan masih berlanjut. Saya tengok gitu, wah ini apa sebenarnya gitu kan. Ketika jalan tersebut saya masih bertanya-tanya, saya memberanikan diri untuk bertanya kepada rekan saya. Sampean ya krungu pak gitu, saya tanya gitu, atau di bahasa Indonesianya itu kamu juga dengar pak gitu. Iya dengar, dia menjawab dengan yakin dan berani. Ya dengar, saya juga dengar apa yang kamu dengarkan. Hening beberapa detik, ketika kita masih jalan itu kita berdua itu hening, yang ada cuma hening sambil lirik-lirikan gitu, memastikan kita itu masih sadar. Terus ternyata masih lagi, saya masih kepo, di benak saya itu apa sebenarnya yang nangis, masa jenazahnya nangis gitu kan. Saya cek lagi spion, saya gini seret, masih nggak ada. Saya gini lagi seret, nggak ada. Kanan kiri sudah saya cek. Ketika saya cek spion tengah, betapa kagetnya saya, ada anaknya yang mengikuti menggunakan motor sambil menangis. Ya, sebenarnya saya nggak mau ketawa, tapi itu kejadian saya yang cukup lucu. Menurut saya itu lucu. Kita sudah horor, sudah merasa horor di awal, sudah bertanya-tanya apa itu. Ternyata anaknya almarhum itu membawa motor sambil nangis di jalan. Kita diam, langsung saja kita melaksanakan tugasnya untuk memakamkan jenazah tersebut, sambil kita berdua itu masih diam-diaman menahan ketawa ya. Tuh, mohon maaf ya. Hehe. Jadi oke, sekian itulah cerita saya dan pengalaman saya dan rekan-rekan ketika menjadi relawan COVID, pemakaman COVID, dan sekaligus menjadi sopir ambulan. Ini ambulan yang sering saya bawa.
Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Dan oh, saya lupa. Jadi di kegiatan saya itu pernah diabadikan oleh Evi4 juga. Ada di film Relawan Baja. Tonton ya guys. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.